Iwan mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Putri juga ya, kita sudah melihat bagaimana Didi Tedi Prasetyo ini kemarin sudah berkunjung ke Megawati. Betul. Ada juga ke Pak Jokowi. Betul. Begitu ya. Sebenarnya apa maknanya? Nah, tadi juga sudah kita bahas di awal Ya. ya. Biasa kalau Lebaran bagi-bagi THR atau dikasih THR, apakah ini dikasih THR juga atau pesan politik nih Itu. Pak Mungkin Prabowo Subianto gitu ya. datang ke sana dikasih THR sekaligus membawa pesan politik. Betul. Titip pesan begitu Nah, ya. ini kita bahas saja langsung ya. Langsung. Dengan ini kayaknya agak syirik ini. Itu. Narasumber kita, soalnya Dua-duanya. para dukun. Dukun politik ya maksudnya ya. Ini ada dua yang sudah hadir di studio. Ini ada Bang Henry Satrio, Bang Hensa, analis politik, dan juga Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi, Selamat para pagi. dukun-dukun gitu. Selamat pagi. Saya agak berdebar ini. Kenapa? Tadi disebut-sebut THR. Aduh. Belum Iya, dapat, belum dapat apa udah dapat? Ya, gimana bro? Oke, langsung aja kita buka. Sebenarnya kita ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir Mohon maaf batin dulu lahir batin. Kita mulai dari nol begitu. Ya, Bagaimana kemudian melihat aktivitas Mas Didit begitu ya, yang merupakan kalau orang bilang sekarang kan Mas Didit ini kan cerminan dari Pak Prabowo Subianto. Kemanapun Mas Didit berpergian artinya selalu mencerminkan Pak Prabowo. Kemudian kunjungan kemarin apa maknanya? kan bagus ya namanya silaturahim ya. Kemudian saya sih menilainya mungkin ada diplomasi politik juga yang dilakukan Mas Didit. Ya. Dari Ibu Mega kemudian ke Pak Jokowi. Kita nggak tahu ngomongin apa, tapi yang jelas kan lebaran-lebaran kan bagus tuh kita lihat ya. Satu hal juga yang kita catat nih, kelihatannya memang anak-anak muda ini tidak ingin masuk atau tidak ingin ditarik ke dalam konflik yang mereka juga nggak ngerti sebetulnya. Konflik orang tua gitu maksudnya? Iya, kan Mbak Puan juga kan dia luas juga gitu pergerakannya. Jadi dengan apa yang dilakukan Mas Didit ini, menurut saya sih bagus banget gitu. Hanya memang kan masih ada misteri, ini disuruh Prabowo atau inisiatif sendiri. Kalau menurut saya disuruh atau tidak, itu menurut saya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan Mas Didit juga punya opsi untuk nggak mengikuti apa kata Pak Prabowo kan sebetulnya. Tapi yang dia lakukan ini memang sebuah diplomasi politik untuk mendinginkan ya intensitas politik yang terjadi Jadi kayak saat ini. penengah gitu ya maksudnya Bang Hensa? Bukan, ini sedang berdiplomasi dia. Sedang berdiplomasi kan, keputusannya tetap Pak Prabowo sama Bu Mega kan. Jadi sedang berdiplomasi, ya kita lihat aja hasilnya seperti apa. Nah, saya sih mencatatnya ini hal yang baik ya. Hal yang baik sekali. Mas Ahaye belum ke Bu Mega nih katanya. Tapi kalau Mas Didit sudah ke Bu Mega kan, jadi artinya dia ya selangkah di depan lah ya. Gitu, jadi mudah-mudahan aja ini bisa. Tapi nggak cuma Mas Ahaye loh. Apa? Anaknya Pak Jokowi juga belum Gibran ke Bu juga Mega. belum ke Bu Mega. Oh ya kan, kalau anaknya Pak Jokowi sedang melaksanakan tugas negara. Oh, gitu. Kan, mungkin Jadi ada ini. belum ada waktu. Jangan gitu. mancing-mancing, bagi-bagi. Biasanya galak dirimu bro. Oh enggak, ini kan lagi lebaran bro, lagi lebaran. Jadi menurut saya hal-hal positif seperti ini harusnya sih diteruskan ya. Apalagi kan sebelum lebaran itu banyak sekali yang di PHK, ada desas-desus ekonomi kita sedang berat. Sebelum Lebaran ada juga yang dipecat gitu ya. Ada yang dipecat gitu ya. Ingat ya yang dipecat siapa tuh ya. Terus kemudian IHSG juga sempat merah. Nah, hal-hal seperti ini kan juga sebetulnya membuat lebih adem lah. Sehingga mungkin nanti setelah ini akan ada aksi-aksi politik lainnya, belum tahu juga. Memang ada di X saya tuh ada follower saya yang nanya, "Bang, ini apakah komunikasi pertama Mas Didit jelang reshuffle pasca lebaran nanti kan gitu?" Atau jelang Rakernas gitu ya. Oh iya, masih lama ini reshuffle dulu. Jadi maksud saya nggak ngerti kenapa reshuffle itu banyak sekali desas-desuskan April ini akan terjadi ya. Apakah kemudian masyarakat memang menantikan ada reshuffle pasca banyaknya pembantu Presiden Prabowo yang komunikasi politiknya buruk, tidak baik ya. Jadi menantikan atau mengharapkan sebetulnya Bang, kalau dari netizen tadi yang DM itu? Dia bertanya sebetulnya, ini apakah ini, jadi maksud saya ternyata netizen Indonesia tuh kritis juga terhadap politik ini, nggak bisa dianggap biasa-biasa aja nih. Kita nggak bisa ngomong ini cuma baik-baik saja silaturahim, pasti ada komunikasinya.
Kan netizen suka begitu ya, Karena maha benar netizen dengan segala Karena didampingi Sekjen action. Gerindra juga ya Bang Adi Oh ya. iya, Kemana-mana. iya. cocok. Ya, bagi saya setiap silaturahmi politik apapun itu memang bagus. Ini kan tradisi dalam Idul Fitri kita, di mana memang ada kecenderungan elit-elit di negara kita ini saling bertemu dengan yang lain. Kenapa Mas Didit? Karena beliau itu adalah replika politik dari Pak Prabowo Subianto. Dan saya termasuk yang meyakini Mas Didit ini sepertinya memang diutus secara spesial untuk berkunjung dan bertemu dengan Megawati, bertemu dengan Pak Jokowi, dan juga mengupload bagaimana foto bersamanya dengan Pak SBY. Artinya apa? Ini adalah satu hal yang saya kira bagian dari fatsun politik Prabowo yang memang merangkul berbagai mantan-mantan presiden terdahulu, karena bagi Prabowo Subianto terlepas dari plus dan minusnya, mantan presiden ini adalah orang yang memiliki kontribusi yang Oke, cukup signifikan. kalau misalnya Bang Adi bilang ini diutus tujuannya untuk merangkul semuanya, kenapa nggak langsung aja mungkin Pak Prabowo mengunjungi gitu, atau memang Kan menjaga perasaan-perasaan yang lain nih Kan mungkin? Pak Prabowo itu sedang open house juga di istana. Menteri datang, warga datang, masyarakat datang. Meski di situ tidak ada pengamat-pengamat kritis yang datang. Nggak diundang ya? Diundang berarti. Pengen datang juga, cuman takut nggak Kita nggak tahu SOP-nya. Nanti kalau kita nggak boleh masuk jadi berita lagi. Gitu. Kalau mau jujur pengen juga datang Iya. kira-kira begitu. Ya mungkin maaf-maafan, mungkin ada salah kata dan bahasa. Oh, jadi Ya oke lah, kalem nih, kalem nih. ini Idul Fitri sudah berlalu kira-kira begitu. Mari kita ke depan. Tapi yang kedua, secara prinsip saya ingin mengatakan sepertinya memang ini adalah untuk menjaga keseimbangan silaturahmi politik ya. Dulu kan memang ada kesan bahwa Pak Prabowo Subianto itu kan memberikan tekanan yang relatif signifikan bagaimana hubungannya memang jauh lebih mesra dibandingkan dengan mantan presiden sebelumnya. Tapi ketika kita melihat ada Mas Didit, di situ ada Pak Muzani sebagai sekjen Gerindra, saya kira tonsnya agak beda. Ini dua orang penting yang saya kira berada di inner circle kekuasaan Pak Prabowo. Pesannya sederhana, bahwa PDIP sekalipun dalam banyak hal misalnya agak galau dalam kondisi hukum yang membelit Pak Hasto, ya dengan adanya silaturahmi semacam ini, tentu pesannya adalah juga Pak Prabowo memiliki hubungan yang cukup baik dengan Megawati Soekarno Putri. Dengan Pak SBY juga begitu, sekalipun hanya bertemu di istana, tapi Mas Didit kan mengamplifikasi bagaimana foto-foto dengan mantan-mantan presiden terdahulu itu ada. Artinya apa? Bagi Pak Prabowo mungkin di masa-masa yang akan datang, sudahlah Pak Prabowo itu proporsinya sama dengan Pak Jokowi, sama dengan Pak SBY, dengan Megawati itu sama lah. Semuanya adalah mantan presiden yang berkawan baik. Harus dijaga perasaannya satu sama lain. Yang ketiga kalau mau disebut, bagi saya Mas Didit ini adalah idola baru. Suka tidak suka. Kalau kita mau melihat bagaimana Mas Didit waktu ulang tahun 23 Maret yang lalu, di mana mantan-mantan anak presiden berkumpul, guyup, di situ tidak ada persoalan, dan bahkan gestur antara Gibran, Kaisang dengan Puan yang terkesan memang tidak ada persoalan apapun, ini kan dijadikan sebagai momentum. Oh iya ya, Mas Didit ini menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa hari ini. Makanya kemudian ketika berkunjung dengan Megawati, kemudian dengan Pak Jokowi, kemudian dengan Pak SBY, foto kebersamaannya ditunjukkan, ini adalah sebagai idola yang saya kira ke depan menurut saya Mas Didit itu akan paling banyak ditunggu kira-kira apa saja kiprah Jadi, politiknya. udah pas jadi PCO nih kayaknya. Ada arah ke sana sih kayaknya nih Jangan dari pembahasannya. begitu. Oh begitu ya, makanya kalem betul ya, itu nggak apa-apa, bagus bro. Ini Enggak dong. masa lebaran kan penting juga. Dukung Makanya- dong Bang Hensa, kalau Oh iya, dukung, temen dukung. jadi PCO kan tentu dukung aja Dukung. dong. Makanya Enggak, menurut saya gini. kalau ngomong jubir istana mestinya adalah orang yang melekat sama presiden dong. Sudah tahun-tahunan sama presiden. Kalau bisa kader Gerindra dong, karena tahu persis. Jadi Pak Presiden tanpa ngomong sekalipun sudah bisa diterjemahkan. Agak problem kalau jubir istana itu adalah mantan-mantan haternya Pak. Itu agak repot tuh Pak. Ini kita, kan lebaran sudah 3 hari Pak. Boleh agak kritis sedikit kan. Demi perbaikan komunikasi di masa-masa yang akan datang. Nah itu yang menarik tadi, memang anak-anak presiden ini seperti tidak ingin ditarik ke konflik yang mereka juga mungkin nggak tahu, mereka juga bukan yang menyebabkan itu, tapi semangatnya adalah semangat guyup gitu, semangat komunikasi yang baik. Itu menurut saya hal yang memang positif gitu. Mas Adi kenapa ketawa-tawa sih? Enggak, biasanya kok di podcast galak banget. Kok sekarang jadi guyup-guyup Podcast begitu? yang Henry Satrio Official Iya, atau yang yang Jangkrik Bos Salah Hensa? yang- Ini kita manfaatkan untuk promo nih. Dua-duanya Ada di masuk Satgas PCO aja Kritik deh. juga. Sama nih dua-dua arahnya lurus gitu ya. Makanya kan memang kalau kemarin Mas Didit ngumpulin anak-anak presiden ya,
Nanti kita tunggu juga nih kalau Mas Gibran ngumpulin anak-anak wakil presiden. Oh, Kok nggak kepikiran gitu ya? Jan Etes paling imut tuh. Gitu. Paling kecil begitu ya. Tapi kan Mulai. yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa kok baru sekarang Mas Didit juga mendatangi mantan Presiden Republik Indonesia? Nah, Apakah kan memang ini- ada momentumnya yang pas itu baru sekarang, atau mungkin ada drama politik lain yang kemudian berupaya dikaburkan dengan momen silaturahmi ini? Jawabnya Alasannya nanti dong, sesuai sekarang jeda ya. Lebaran. Apa kabar Indonesia pagi? Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi.